Saudara sekalian yang kekasih, firman Tuhan berkata, ibadah harus disertai rasa cukup. Artinya orang harus sudah puas dengan apa yang ada padanya. Hal ini, saudaraku sekalian, pasti membuat seseorang tidak serakah. Ia bisa mengucap syukur atas apa yang ada padanya. Lalu ayat-ayat berikutnya Alkitab mengatakan, asal ada makanan pakaian cukup. Ini tidak membatasi kebahagiaan kita. Ini tidak membatasi sukacita kita. Ini juga tidak membuat kita menjadi orang miskin. Ini juga bukan merupakan larangan menjadi orang yang kaya, limpah dalam materi. Tetapi ini baru langkah pertama kalau seseorang benar-benar mau menjadi murid Tuhan Yesus yang bertumbuh, yang berubah, yang bisa mencapai tingkat-tingkat kesucian, tingkat-tingkat kebenaran yang dikehendaki Tuhan. Kalau yang satu ini seseorang belum bisa melewati, jangan harap ia bisa memiliki rasa haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran artinya orang yang tidak puas dengan pemahaman kebenaran yang telah dia miliki. Jadi orang yang haus dan lapar akan kebenaran, saudaraku sekalian, itu ditandai dengan dua hal. Ditandai dengan dua hal. Yang pertama, tidak puas dengan pengenalan akan Allah atau pengetahuan mengenai Alkitab yang telah dimiliki. Tidak puas dengan pengenalan akan Allah atau pengetahuan mengenai Alkitab yang telah dimiliki. Dia akan selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Merasa kurang. Dia akan terus memburu sampai menjadi seperti keranjingan. Yang kedua, tidak puas dengan kesucian yang telah dicapainya. Kesucian yang telah dicapainya. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah berhenti belajar mengenal Tuhan. Sebab berhenti mengenal Tuhan berarti sama juga berhenti hidup. Allah adalah sumber kehidupan. Berhenti mengenal Tuhan berarti berhenti menerima suplai aliran kehidupan. Ibarat liver, hati, dia serosis. Sampai orang-orang itu jadi keras. Syukur-syukur sebelum keras betul dia mati, mungkin selamat. Tapi kalau terus-menerus mengeras sampai jadi orang-orang yang super munafik, tidak tulus, ya, bijaksana yang dimiliki hanya kebijaksanaan mental atau umum, ya tidak mencapai standar kesucian dan kebenaran yang dikehendaki Tuhan, Tuhan bisa berkata, aku tidak kenal kamu. Kamu yang tidak melakukan kehendak Bapa. Jelas, orang yang tidak melakukan kehendak Bapa
tidak dapat dinikmati Tuhan, tidak akan mendapat bagian dalam kemuliaan. Untuk sampai ke ini, merasa tidak puas dengan pengenalan akan Allah yang telah dimiliki, tidak puas dengan kesucian yang telah dicapainya, orang harus puas dulu dengan hal kebutuhan jasmani yang ada padanya. Kita sudah membiarkan diri kita itu liar. Sudah punya satu mau dua, punya dua mau tiga, dan seterusnya. Coba saudara jujur. Sudah memiliki mobil yang baik, masih mau yang lebih baik lagi. Mau yang gimana maksudnya? Saya setuju kalau saudara punya mobil untuk performance bagi para bisnismen. Tetapi kalau saudara memiliki itu untuk membangun nilai diri, saudara bukan anak Tuhan yang baik. Ini ketidakpuasan yang kudus. Sedangkan orang yang tidak puas dengan fasilitas jasmani, itu ketidakpuasan yang jahat. Ketidakpuasan yang najis. Ketidakpuasan yang membinasakan. Jangan saudara berkata, kalau begitu Pak, saya tidak mau kerja, saya tidak mau meningkatkan diri untuk mencapai hasil lebih banyak dalam usaha bisnis saya, dalam karir saya, dan lain sebagainya. You berkata itu, you jahat, dan you tidak kenal kebenaran. Tuhan mau kita mengoptimalkan apa yang ada pada kita. Kita diciptakan segambar dengan Allah itu, implikasinya kita harus mengembangkan semua yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita dengan semaksimal mungkin. Jadi kalau saudara mau meningkatkan karir, studi, usaha saudara, itu karena saudara mau efektif bagi Tuhan. Bukan karena takut kurang kaya, takut jadi miskin, tapi takut tidak efektif bagi Tuhan. Takut tidak bisa mempertanggungjawabkan diri di hadapan Tuhan suatu hari nanti. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri semua fasilitas. Itu semua harus dikembangkan maksimal, saudaraku. Dan usaha mengembangkan diri, baik dalam studi, karir, bisnis, itu adalah pelayanan. Jadi kalau Tuhan berkata ibadah tidak disertai rasa cukup, sia-sia, itu Tuhan tidak bermaksud mengurangi kebahagiaan kita. Kalau Tuhan berkata asal ada makanan pakaian cukup, Tuhan tidak bermaksud melarang saudara jadi orang kaya. Tetapi supaya kita puas. Saudara harus mengingat, mempertimbangkan bahwa kita hidup 70 tahun. Bahwa semua yang kita miliki akan kita lepaskan. Bahwa tidak ada yang abadi selain Tuhan. Ya. Jangan tidak berubah. Sudah mendengar ini, jangan tidak berubah. Jangan saudara anggap hal-hal seperti itu hal-hal yang hanya memenuhi pikiran kita. Cukup memenuhi pikiran kita. Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang kita pahami mengenai Tuhan dan kebenarannya. Nah, kalau saudara sudah puas dengan keberadaan kebutuhan jasmani saudara, maka saudara akan masuk ini. Tidak puas dengan pengenalan akan Allah. Saudara akan memburu kebenaran. Sehingga belajar firman Tuhan itu bukan kewajiban, tetapi kebutuhan. Kalau kita datang mendengar firman, mencari firman hanya karena kewajiban, saudara tidak pantas, tidak layak masuk surga. Anda tidak layak jadi anak-anak Allah. Sebab berarti Anda melecehkan kebenaran.
Harus ada kehausan. Dan kalau saudara bertanya, mengapa aku tidak haus? Kenapa aku tidak haus kebenaran? Kenapa aku tidak ingin lebih tahu? Karena Anda pasti masih tidak puas dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Ingat, begitu saudara percaya Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekali saudara percaya kepadanya, sekali saudara menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara harus diproyeksikan menjadi man of God. Manusia Allah yang punya moral seperti moral Tuhan. Yang mengembangkan semua potensi dahsyat yang Tuhan taruh. Dan yang ketiga, menjadi teman interaksinya. Itu kehormatan, saudara. Itu kehormatan. Tolong dicatat, sahabat-sahabatku, rekan-rekan sepelayananku, kalau kita melayani pekerjaan Tuhan, inilah fokusnya. Bahkan jika Tuhan menghendaki, menjadi pusat di mana kebenaran diajarkan. Yang kisarannya akan terus berkembang sampai ke ujung bumi. Ini bukan bisnis manusia. Ini pekerjaan Tuhan. Sebab Tuhan berfirman, jadikanlah semua bangsa muridku. Pertanyaannya, apakah sungguh-sungguh gereja telah memuridkan anggotanya? Atau hanya mengajak mereka beragama? Beragama dengan cara yang mudah mau mencapai sorga. Tidak ada jalan mudah untuk mencapai sorga. Tidak ada jalan mudah. Sebab Tuhan Yesus dengan jalan sukar tergantung di kayu salib. Dengan tubuh setengah telanjang untuk merebut kita dari tangan kuasa kegelapan. Dan kalau kita telah direbut oleh Tuhan Yesus, kita harus duduk manis di kakinya untuk belajar bagaimana menjadi man of God seperti yang telah diteladankan oleh Dia. Jangan main-main, saudaraku. Saya pun juga tidak akan main-main lagi dengan hidup ini. Saya tidak bisa berkata banyak, cuman saya ingin mengatakan saya juga tidak ingin main-main dengan hidup ini. Saya mau serius, berapapun harganya. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku tahu mustahil rasanya. Mustahil untuk menjadi seperti Engkau. Tetapi janjimu Tuhan, yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Allah. Jadi ketika tadi kita nyanyi janji-janjimu itu, janji apa yang saudara harapkan? Saya khawatir Anda tidak ngerti loh janji apa sih? Janji-janji itu. Ingat janjinya, janji yang mana? Kalau saudara masih sibuk berkutat dengan masalah pemenuhan kebutuhan jasmani, dan oleh karenanya saudara menuntut janji Tuhan, Anda bukan umat perjanjian baru. Anda umat perjanjian lama yang masih sibuk dengan susu dan madu dan tanah Kanaan duniawi. Jangan main-main lagi, saudaraku. Tidak ada alasan yang bisa kita kemukakan kepada Tuhan, di mana kita menghindar dari target yang Tuhan kehendaki. Jadi man of God. Sibuklah, sudah tualah, sakit-sakitanlah, masih mudalah. Itu alasan-alasan yang menghina kedaulatan dan kebesaran Tuhan yang harus kita junjung tinggi. Kalau Bapak Presiden meminta Anda menghadapnya, biar saudara jalan merangkak, Anda akan datang. Anda tidak punya mobil, Anda akan jalan kaki. Kalau Tuhan semesta alam yang memiliki segala kedaulatan dan kebesaran menghendaki kita untuk menghampiri Dia, tidak ada alasan apapun. Tidak ada. Tapi kalau saudara masih mau buat alasan, saya kasih tahu, buatlah.
dan binasalah kau. Binasa karena kamu tidak menghargai Tuhan. Ini bukan ucapan saya, saudaraku. Ini firman Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Itu artinya. Saudaraku, ini nggak ada masalah apa-apa. Cuma dalam hati saya, saudara, saya pikir begini. Duh, betapa banyak jiwa-jiwa yang terhilang. Terhilang. Oleh karena kebodohan, kemiskinan, belum pengaruh dunia yang jahat. Sampai saya mengucapkan satu kalimat kepada salah seorang atau beberapa orang dekat saya. Jangan jadikan Rehoboth ini gereja. Jadikan semacam LIPI pusat. Di mana kebenaran diselidiki, digali. Dan kita wartakan sampai ke ujung bumi. Jangan jadikan gereja yang sibuk berkutat dengan hal-hal teknis. Kita tidak boleh membangun kerajaan di Rehoboth ini. Yang rajanya adalah Erastus. Dan saudara para pengurus adalah hulu balangnya. Jangan. Ada banyak jiwa-jiwa yang terhilang dalam kegelapan abadi. Dan saudara harus sudah keluar dari pola hidup keagamaan yang palsu. Yang hanya sibuk dengan urusan-urusan pribadi. Yang tidak akan pernah selesai sampai sudah menutup mata dan jantungmu berhenti berdetak. Saudara harus bertobat. Saudara tidak boleh toleransi lagi dengan perasaan-perasaan pribadi dan kesenangan-kesenangan daging. Harus dewasa. Saudara periksa diri. Kalau tidak puas dengan pengenalan Allah, benar berarti. Tapi kalau saudara puas dengan pengenalan akan Allah yang saudara miliki, pada saudara belum apa-apa, saudara tidak layak menjadi pangeran-pangeran kerajaan surga. Tidak pantas, saudaraku. Kalau saudara puas dengan kesucian yang saudara miliki, hanya tidak layak untuk ada di samping Tuhan, di dalam kemuliaan menjadi teman interaksinya. Jangan puas dengan kesucian yang telah kita capai. Dalam realitas kehidupan ini dapat dijumpai banyak filosofi-filosofi yang kuat, handal, dan berdaya guna mengubah orang. Namun, rupanya bukan hanya ajaran agama yang distempel sebagai wahyu dari kuasa dari atas yang dapat merubah manusia dan membentuknya secara permanen. Tetapi faktanya ada banyak motivator dengan ajarannya yang sudah cukup membuat pola berpikir orang berubah dan membentuknya menjadi manusia dengan warna jiwa tertentu secara permanen. Pertanyaan yang harus dikemukakan adalah, apa dampak ajaran Alkitab bagi orang Kristen? Apa dampaknya? Seberapa jauh firman Tuhan ini mengubah kita? Seberapa jauh? Seberapa jauh firman Alkitab yang saudara genggam itu merubah hidup saudara? Seberapa dalam? Seberapa jauh? Apakah hanya membuat kita bermoral baik? Saudaraku, faktanya banyak orang bermoral baik. Banyak orang bermoral baik sejajar dengan kebanyakan orang-orang Kristen. Bahkan ada banyak orang di luar Kristen yang terbukti lebih baik dalam ukuran moral umum. Apakah kemampuan Alkitab hanya sampai di situ? Apakah kemampuan Alkitab hanya sampai tataran itu? Padahal, saudaraku, Tuhan memanggil orang percaya untuk sempurna. Tuhan berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna.
Matius 5 ayat 48. Memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dan menjadi serupa dengan Kristus. Filipi 2 ayat 5 sampai 7, Roma 8, 28 dan 29. Mengenakan kodrat ilahi. 2 Petrus pasal 1 ayat 3, 4. Kehidupan pribadi yang tidak bercacat dan tidak bercela. Tidak melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus dalam ukuran Tuhan. 1 Tesalonika 3 ayat 13. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Lalu kita berkata, mana bisa? Mana mungkin, Pak? Fakta membuktikan bahwa saya tidak bisa seperti itu. Ini sama juga kita ngeledek Tuhan, saudara. Ketika Tuhan berkata, kamu harus sempurna. Kita jawab, bohong. Kamu harus mengenakan kodrat ilahi. Tidak mungkin. Kamu harus serupa dengan Kristus. Memiliki pikiran dan perasaan seperti Dia. Lalu kita jawab, bohong. Kamu harus mengenakan kodrat ilahi. Kita berkata, omong kosong. Kamu harus hidup tak bercacat, tak bercela, sebab kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Lalu kita jawab, bohong. Saudara, ngerti enggak? Kita melukai Tuhan dengan sikap itu. Kita boleh belum sempurna, tapi jangan sekali-kali berpikir bahwa kita tidak bisa sempurna. Mungkin kita masih bercacat. Siapa orang yang sudah sempurna? Tetapi jangan sekali-kali berpikir bahwa kita tidak bisa hidup kudus. Tidak bisa loh saya ini jadi orang sabar. Tidak bisa loh saya ini jadi orang yang tidak mata duitan. Tidak bisa loh saya ini tidak jadi orang yang tidak mata keranjang. Aku tidak tahan loh lihat kayak cewek cantik. Tidak boleh. Kalau saudara berkata begitu, saudara tidak akan pernah mencapai target kehidupan seseorang yang diperkenan oleh Tuhan. Sampai mati, saudaraku. Jadi kalau selama ini kita gagal mencapai tingkat-tingkat kesucian yang seharusnya kita capai karena kita tidak punya usaha yang sungguh-sungguh, tidak haus dan lapar akan kebenaran. Kenapa tidak haus dan lapar akan kebenaran? Karena kita tidak pernah puas dengan pemenuhan kebutuhan jasmani. Nanti saudara akan menyesal kalau saya tidak bertobat. Saudara boleh kerja keras, silakan. Memang harus kerja keras. Kalau dasarnya karena Anda tidak puas dengan apa yang Anda miliki, Anda akan menyesal. Anda akan pasti menyesal. Hidup kita singkat. Dan kita tidak tahu kapan berakhir, saudaraku. Dan ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketahuilah saudara, kita dipanggil Tuhan untuk hidup secara luar biasa. Luar biasa. Sempurna seperti Bapa itu luar biasa. Sempurna seperti Bapa itu luar biasa. Tidak ada kata tidak mengampuni. Akan selalu kita mengampuni orang yang bersalah. Menerima orang lain sebagaimana adanya. Tidak mempercakapkan keburukan orang lain, apalagi memfitnahnya. Tidak menaruh curiga dan kejahatan hati kepada sesama. Tidak munafik. Ini masih hukum mental, saudaraku. Sebab agama-agama pun mengajarkan ini. Hidup secara luar biasa artinya kita punya standar kesucian seperti Bapa di surga. Dan itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan. Itu dimungkinkan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara tidak mau menjadi pemain di sini, saudara mau jadi penonton, saudara tidak sungguh-sungguh berusaha, saudara akan mengganggu pekerjaan Tuhan. Mari kita semua memiliki gairah yang sama.
Haus dan lapar akan kebenaran. Artinya, tidak puas dengan pengenalan akan Allah yang telah kita miliki. Tidak puas dengan kesucian yang telah kita capai. Mungkin ada seorang pemarah, tapi jangan putus asa. Tuhan Yesus telah bergumul melawan segala pencobaan. Dikatakan dalam kitab Ibrani, dia menderita dalam segala pencobaan supaya dia bisa menolong orang yang dicobai. Dan percayalah, dia akan menolong saudara. Untuk hal ini, untuk hal yang lain, makan minum, percayalah, dia menyediakan berkatnya, tapi engkau harus menolong dirimu sendiri. Bekerjalah dengan giat. Kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa, saudara. Dan di sisa umur hidup kita ini, mari kita isi, saudaraku. Mari kita isi. Saya tahu ada banyak orang yang tidak mengerti kebenaran ini. Hati saya sudah keliling-keliling Indonesia rasanya. Tapi saya tahu di Rehoboth ini masih compang-camping. Saya rasanya sudah mau terbang, saudaraku. Tapi warung sendiri ini harus dijagai, sebab ini menjadi kendaraan untuk membawa kebenaran sampai ke ujung bumi. Sungguh dibutuhkan orang-orang, bukan hanya yang punya uang, yang cerdas secara akal dan nalar, tetapi hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Baru bisa seirama atau seiring, saudaraku. Kita dipanggil untuk hidup secara luar biasa. Luar biasa dalam kelakuan. Saya bicara ini bukan sebagai orang yang sempurna, tetapi sebagai orang yang sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Lebih dari bagaimana Rehoboth punya gedung sendiri. Lebih dari bagaimana jumlah jemaat Rehoboth bertambah. Lebih dari itu, saya berpikir, kapan saya sungguh-sungguh punya hidup yang luar biasa. Bagaimana aku jaga mulutku dari canda-canda yang tidak perlu. Bagaimana aku jaga tanganku dari SMS yang tidak kudus. Bagaimana aku memandang setiap orang dengan tulus dan mengasihi. Bukan hanya orang yang menguntungkan bagiku atau berbuat baik padaku, tapi juga orang-orang yang melukaiku dan mengupayakan kerusakan dan kejatuhanku. Aku cintai, aku kasihi, seperti Yesus mencintai dia. Itu yang berat, tetapi itu yang harus digumulkan. Dan masing-masing kita pasti punya persoalan. Mainkan di situ. Bagaimana hidup sebagai bangsawan surgawi. Jangan banyak mulut. Buktikan bahwa saudara adalah anak-anak Allah yang sungguh-sungguh haus dan lapar akan kebenaran. Bahwa kita belum mencapai tingkat-tingkat kesucian yang Tuhan kehendaki. Dan kita akan selalu merasa lapar, haus, dan lapar akan kebenaran. Di sini, saudaraku sekalian, keputusan individu itu penting. Komitmen individu itu penting. Saudara harus mulai berkata, aku mau. Aku memilih ini. Jangan tidur terlalu malam. Bangunlah pagi dengan tubuh segar, temui Tuhan. Temui Tuhan. Temui Tuhanmu. Kalau sudah tidak pernah ketemu Tuhan, Anda tidak akan bisa mengerti apa yang saya katakan ini. Saya mempelajari Alkitab, saudara. Surat Yakobus berkata bahwa Abraham dibenarkan oleh perbuatannya. Tetapi Roma, Paulus menulis, Abraham dibenarkan oleh imannya, bukan oleh perbuatannya. Kacau nggak kira-kira itu? Lalu saya bertanya, Tuhan, apa enggak kacau nih tulisan ini? Lalu ada suara di hati saya. Ada yang lebih kacau dari itu. Yang tidak akan bisa kamu mengerti kecuali kamu berjalan dengan aku. Jadi biar doktor teologi ya, tidak akan bisa menjawab hal seperti itu. Paling dengan nalarnya dia bisa menjawab sebisa-bisanya. Tapi bukan dari hati Tuhan. Oleh sebab itu saudara, tidurlah awal. Bangun pagi. Datang di kaki Tuhan berlutut. Rasakan bahwa Tuhan itu hidup.
memiliki kesaksian bahwa Tuhan yang kita sembah itu Allah yang real. Dia hidup, Dia hadir, dan kita bisa mengalaminya. Mengalaminya, mendengar suaranya, menangkap pesan-pesannya. Itu baru yang disebut sebagai orang yang bertuhan. Kalau orang bertanya begini, Pak, gimana bisa doa 30 menit? 5 menit saja kami sudah ngantuk. 10 menit sudah kehabisan kata-kata. Sebenarnya saudaraku sekalian, saya tidak bisa menjelaskan kalau orang berkata begitu. Sebab apa? Sebab dia belum mengalami Tuhan. Sekarang, saudara, logikanya kalau saudara berdekatan dengan orang yang saudara cintai, 2, berdekatan dengan orang yang saudara butuhkan, bukan orang yang saudara cintai, saudara butuhkan saja. Di mana hidup saudara bergantung padanya, Anda akan tetap bukan 1 jam, lebih dari itu. Nah, seberapa kita merasa butuh Tuhan? Oke, ini masih salah. Seberapa kita merasa bahwa kita mengasihi Dia, mencintai Dia. 30 menit itu terlalu kecil, sedikit saudaraku. Keputusan itu harus kita ambil. Kita harus punya komitmen yang bulat. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku mau mencari Dia. Aku mau menghadap Dia. Kalau Anda bisa khusus sediakan waktu untuk nonton berita, untuk nonton bola, kenapa kita tidak punya satu kehausan, hasrat, minat yang kuat? Sediakan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, jangan berkata Tuhan butuh penghargaan. Tuhan sudah sangat berharga. Kalau kita datang kepada Tuhan, saudaraku, kita yang menjadi berharga. Jangan berpikir Tuhan butuh kita. Kita yang butuh Tuhan. Jadi harus ada semangat yang sungguh. Jangan seperti orang yang berkata, saya sudah olahraga, tapi nyatanya masih sakit dan kesehatan saya buruk. Olahraga apa yang kamu lakukan? Ya, sekitar 50 meter lah jalan depan rumah. Tidak memadai. Tidak seimbang dengan pola makanmu yang buruk dan pola hidupmu yang buruk. Tidak mengimbangi. Kalau kita ke gereja seminggu sekali, saudaraku, atau 2 kali, sementara dalam daging kita ada sinful nature, kodrat dosa. Sementara kita menghadapi pengaruh dunia yang fasik ini, saudaraku, kita tidak bisa mengimbanginya. Oleh sebab itu, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, jangan berhenti belajar mengenal Tuhan. Berhenti berarti you berhenti hidup. Berhenti mengenal Tuhan berarti Anda berhenti hidup. Sebab Allah adalah sumber kehidupan. Berhenti mengenal Tuhan berarti berhenti menerima suplai aliran kehidupan. Damai sejahtera, hikmat, marifat, kecintaan akan Tuhan, kerinduan akan Yerusalem baru, dan lain sebagainya. Tawar. Dan kejahatan akan masuk dalam pikiranmu dan akan masuk di mulutmu. Berhenti belajar mengenal Tuhan berarti berhenti berurusan dengan Tuhan. Oh enggak, aku masih ke gereja, Pak. Oh, aku jadi aktivis, Pak. Saya ini pendeta loh, Pak. Tapi berhenti belajar mengenal Dia. Betapa mengerikan, saudaraku. Ketika orang berhenti belajar mengenal Tuhan, ia berarti berhenti berurusan dengan Tuhan. Ia hanya berurusan dengan liturgi. Dia hanya berurusan dengan urusan gereja. Dia hanya berurusan dengan kegiatan pelayanan. Tetapi berhenti berurusan dengan Tuhan. Saudaraku sekalian, belajar mengenal Tuhan berarti berusaha bersentuhan dengan Tuhan. Berusaha bersentuhan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang real itu harus sungguh-sungguh kita alami.
Jangan saudara berpikir bahwa hanya orang yang berkarunia khusus yang bisa mengalami Tuhan. Semua kita harus mengalami Tuhan. Semua kita harus mengalami Tuhan. Semua kita harus mengalami Tuhan. Harus mengalami Tuhan. Maaf ya, PL singer itu harus orang yang bersentuhan dengan Tuhan. Sebab kalau tidak, maka dia hanya menyanyi, tapi tidak memuji. Dan hanya orang yang peka dengan Tuhan yang bisa bedakan ini menyanyi atau memuji. Harus bersentuhan. Harus bersentuhan. Kalau orang nyanyi, siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Ini diperagakan, tidak bisa. Kalau sungguh-sungguh kita nyanyi, tas, bersentuhan. Orang yang belajar mengenal Tuhan itu orang yang berusaha bersentuhan dengan Tuhan. Ini teologi yang benar. Bukan hanya bermaksud mengisi pikiran dengan ilmu mengenal Tuhan, tetapi juga menjadi pelakunya. Dan orang yang bersentuhan dengan Tuhan itu akan mengalami yang namanya puas, kenyang, puas, kenyang. Otomatis Anda akan makin puas dengan seluruh keberadaan hidup saudara, berkenaan dengan kebutuhan finansial, kebutuhan fisik, tapi tidak puas dengan pengenalan akan Allah. Kita melihat tumbukan-tumbukan lembar kebenaran yang harus kita buka. Kita melihat kesucian, kekudusan Tuhan, lalu kita melihat, aku jauh, aku belum seperti yang Dia kehendaki. Lalu kita akan meratap, kita akan belajar untuk berubah. Saudara, kalau sudah mulai tidak menyembah Tuhan, tidak berdoa, itu Anda mulai sembrono. Kalau saya mendapatkan laporan SMS yang tidak patut atau gambar-gambar porno di BB, saya pastikan orang ini tidak takut akan Tuhan. Ini orang sembrono dengan ucapan-ucapan seperti ini. Benar-benar saya sedih sekali, saudara. Ini orang yang tidak menyembah Tuhan setiap hari. Tanda-tanda yang sedikit kotor atau nyinggung hal-hal yang tidak pantas untuk diucapkan. Ini pasti orang yang tidak takut Tuhan ini. Kita harus berhenti, saudaraku, berbuat dosa. Kita harus berhenti berbuat dosa. Walaupun itu berat. Daging kita akan menggeliat menolak. Tetapi kita akan menghargai kedaulatan Tuhan dan berkata, aku mencintai Engkau Tuhan. Lebih dari aku mencintai nyawaku sendiri. Lebih dari aku mencintai dagingku. Kalau kebenaran Tuhan diajarkan, maka kebenaran itu akan memuat tuntutan-tuntutan untuk dipenuhi. Implikasi-implikasi yang harus menjadi fenomena real dalam kehidupan. Dan aplikasi-aplikasi yang harus sungguh-sungguh diwujudkan dalam tindakan konkret. Ini, kalau saudara masuk ke sini, baru saudara mengalami hal ini. Kalau tidak bisa. Makanya kalau orang masih mau kekayaan dunia seperti orang yang berkata di Lukas pasal 9, izinkan aku menguburkan orang tuaku. Tradisi waktu itu kalau tidak menguburkan orang tua tidak mendapat warisan.
Tuhan berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Kalau kamu mau diperhitungkan sebagai orang mati, kubur sana. Tapi kalau kamu mau diperhitungkan sebagai orang yang hidup, mari, ikut aku. Jadi, tidak benar kalau orang berkata bahwa teologi hanya mengisi pikiran saja. Teologi macam apa yang tidak menuntut siswanya menjadi pelaku. Sebab teologi adalah ilmu yang sangat bersifat normatif. Kecuali seseorang memang belajar hanya bermaksud mengisi pikiran, maka biasanya ia tidak memiliki rasa hormat yang benar kepada Tuhan. Hanya untuk kesombongan nih, saya dengar suara kebenaran. Orang-orang seperti ini biasanya yang kerja di gereja. Tidak berani nggak datang di suara kebenaran. Pak Erasnya tahu, teliti, membuktikan, melihat saya nggak gereja. Saya bisa disingkirkan. Saya bisa kehilangan muka di depan Pak Eras. Kalau lalu Anda datang ke suara kebenaran, sedih. Anda pasti tidak berubah. Kelakuanmu pasti nggak berubah. Harus dengan hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Aku rindu mendengar. Aku rindu tahu. Aku rindu lebih mengenal kebenarannya. Ini. Tapi kalau saya masih, aku belum puas karena handphoneku belum modern. Aku belum puas karena uangku masih sedikit. Nah, susah. Yang begitu anak punya haus. Sorry, anak nggak bisa haus. Saya beritahu kepada saudara, firman Tuhan yang benar, teologi yang benar, itu pasti merubah. Teologi yang benar sangat berkuasa. Sebab di dalamnya firman Tuhan yang berkuasa diberitakan dengan tuntunan Roh Kudus. Oleh sebab itu ketika saudara haus dan lapar akan kebenaran, hal yang tidak pernah muncul di pikiranmu akan muncul. Hal yang tidak pernah dijelaskan manusia akan muncul. Anda tidak menjadi orang miskin pengetahuan. Anda akan mengerti kebenaran. Bapa di surga rindu memenuhi pikiran kita dengan kebenarannya. Supaya kita bisa menjadi teman interaksinya. Supaya kita bisa diajak sepenanggungan dengan dia. Oleh sebab itu, saudara yang haus dan lapar akan kebenaran akan menjadi lebih berhikmat. Ingat, mutiara tidak diberikan kepada babi. Barang yang kudus tidak diberikan kepada anjing. Orang-orang yang hatinya sungguh-sungguh mau bersih, yang akan dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Yang penting saudara hari ini bukan amin di mulut saudara, tapi